Nah, jadi ada dua hal yang sangat penting teman-teman perhatikan ketika teman-teman melakukan pengepresan akar, dan itu tidak bisa lepas ya dari menurut saya aturan gitu ya. Nah, jadi kenapa saya bilang aturan, karena itu adalah syarat utama. Kenapa saya bilang syarat utama? Kalau tanpa itu kita tidak bisa melakukan pengepresan akar, dan kalaupun kita paksakan, bahannya ini akan mengalami stuck, dan yang terparah itu bisa mati teman-teman. Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Dharma BMC. Nah oke, untuk di video kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara mengepres akar bahan sancang teman-teman. Nah kebetulan di video sebelumnya ada salah satu sahabat BMC yang bertanya, Bang, tolong buatin video tentang cara pengepresan akar seperti itu. Nah, jadi kalau saya jawab dengan komentar dan penjelasannya di sana mungkin kurang afdol ya, karena kalau hanya teori tanpa kita melakukan praktek itu rasanya kurang afdol seperti itu teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya mengepres akar, atau mungkin berapa jumlah akar yang harus dipres dari sekian jumlah akar seperti itu. Nah, di sini kebetulan beberapa hari yang lalu ya, mungkin beberapa minggu yang lalu ini sudah saya videokan. Nah, jadi sekarang saya akan membuatkan video tentang bagaimana caranya mengepres akar yang benar, dan seperti apa caranya, begitu juga berapa yang harus press kalau di awal seperti itu. Begitu juga ada sahabat BMC juga yang bertanya, Bang, di saat pembesaran batang beserta membesarkan akar, cabang-cabang yang liar atau cabang-cabang ranting yang tidak dipakai, apa dihabisin, apa dibersihkan seperti itu di saat melakukan pengelosan, maksudnya beliau. Nah, jadi saran saya, kalau sahabat masih melakukan pembesaran akar, begitu juga pembesaran batang, untuk cabang ranting yang di atas itu diabaikan saja, dibiarkan liar serimbun-rimbunnya, asalkan masih memungkinkan ada cahaya yang masuk ke media seperti itu. Misalnya ini terlalu rimbun sampai medianya itu atau bonggolnya tidak terkena sinar matahari sama sekali, itu juga nggak bagus. Nah, diusahakan juga ada sinar beberapa jam bisa masuk seperti itu, sinar matahari maksudnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman atau sahabat yang bertanya di video sebelumnya ya. Nah, oke, kita lanjut ke topik utama. Di sini kita akan melakukan pengepresan. Nah, misalnya seperti ini, dari jumlah akar ini sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akar. Nah, berapa yang kita akan press? Nah, seperti itu. Nah, kalau secara umum itu kita press 50-60% itu sudah biasa kalau saya lakukan. Nah, tapi itu kan tergantung kondisi bahannya, kondisi perakarannya maksudnya. Nah, di sini kebetulan perakarannya ini sangat tidak memungkinkan untuk dipres 50%, atau kondisinya zigzag seperti itu. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi pohonnya seperti itu. Nah, seperti apa yang akan saya lakukan di sini, teman-teman bisa simak ya. Nah, di sini saya akan memotong akarnya. Pertama yang ini teman-teman. Nah, ini saya sisakan dulu untuk dibesarkan lagi sedikit. Jadi ini yang saya potong, ini dan ini. Nah, maaf ya, saya pakai tangan kiri dan ini. Berarti 1, 2, 3 di belakang ini, di belakang 1, dan tepat di belakangnya ini lagi 1. Di belakang ada 2 maksudnya. Berarti saya potong 5 ya, dari jumlah akar 10 akar. Berarti saya potong 50% dari jumlah akar. Tetapi di sini saya seharusnya kan, kalau kembali lagi saya ke pembicaraan awal, biasanya kan itu 50% dari jumlah akar, dan itu diambil secara zigzag seperti itu, potong tidak, dipotong tidak gitu misalnya. Nah, di sini saya justru menerapkan ini, saya potong 2 ini.
Seperti itu teman-teman, karena ini sudah cukup besar ya. Nah justru yang kecil yang ini, nanti ini yang akan membesar. Berarti saya potong 50%. Nah jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan atau mungkin yang bertanya kemarin, itu disesuaikan dengan kondisi pohonnya teman-teman. Jadi pada dasarnya kita bisa melakukan pemotongan atau pengepresan akar di awal itu 50% sampai 60%. Itu sudah aman. Nah jadi disesuaikan dengan kondisinya, seperti halnya ini. Kalau sudah besar ya teman-teman bisa potong. Nah sisakan yang kecil. Nah misalnya untuk keseimbangan, untuk kesan kokohnya nanti di sini kiri kanan masih kurang besar, ya itu dibesarin lagi. Nah oke, kita lanjut ya teman-teman, kita langsung press saja ini. Nah di awal kita press sedikit lebih panjang ya. Nanti kita rapikan lagi teman-teman. Seperti ini. Dan akarnya ini kalau teman-teman mau biarkan, mau dihidupkan lagi, karena akar itu bisa keluar tunas, bisa juga. Nah kalau saya ini mungkin saya akan buang nantinya. Nah, oke, kita lanjut press yang di belakang itu ya teman-teman. Oh ya, untuk yang di bagian belakang ini kan ada akar ini, 3 akar teman-teman, dan ini sebelumnya atau dulu ini akar jadi satu. Nah saya belah ya. Nah ini masih ada bekasnya, ini saya belah, dan ini saya belah lebih dulu. Nah di sini karena apa namanya itu berdempetan sekali. Nah ini benar-benar saya akan press pendek ini ya. Ini akan saya buang teman-teman, dan saya akan besarkan yang ini sama yang ini ya. Dan ini benar-benar akan saya press, saya buang ini. Maksudnya ini tidak usah ditumbuhkan lagi di bagian pangkalnya itu, karena di sini sudah ada pemecahan ini, sudah ada pemecahan. Nah, ini benar-benar saya press, dan ini harus pakai pahat teman-teman. Nanti saya akan menampilkan pahat ini ya. Oke, sekarang kita rapikan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, setelah selesai ya saya lakukan pengepresan akar ini. Nah jadi ada dua hal yang sangat penting teman-teman perhatikan ketika teman-teman melakukan pengepresan akar, dan itu tidak bisa lepas ya dari menurut saya aturan gitu ya. Nah jadi kenapa saya bilang aturan, karena itu adalah syarat utama. Kenapa saya bilang syarat utama? Kalau tanpa itu kita tidak bisa melakukan pengepresan akar, dan kalaupun kita paksakan, bahannya ini akan mengalami setak, dan yang terparah itu bisa mati teman-teman. Nah apa saja itu? Oke. Nah di sini teman-teman, di saat teman-teman melakukan pengepresan akar, yang pertama itu pastikan bahannya sudah dalam kondisi sehat dan subur. Itu yang paling penting teman-teman. Nah jadi perlu diingat, bahannya harus kondisi sehat dan subur. Nah yang kedua, bahannya harus ke dalam kondisi masih dilos minimal.
minimal terusan batang kita masih tahap pengelosan atau pembesaran seperti ini. Nah, jadi untuk bahannya ini saya masih los, ketinggiannya ini sangat tinggi sekali, ini kurang lebih 3 meteran lebih ini malahan. Nah, seperti itu teman-teman, saya masih melakukan pengelosan. Nah, itu yang perlu diingat, dua hal itu. Karena ini pengalaman saya dulu pernah saya paksakan punya bahan dalam kondisi kurang subur, saya press. Bahannya sih nggak sampai mati, cuman akarnya itu, bonggol-bonggol akarnya bekas presannya ini mengering. Dan itu tidak mau tumbuh akar, justru akar yang kita sisakan itu yang jalan. Nah, itu karena disebabkan kondisi pohonnya kurang sehat atau kurang subur. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya untuk ketika teman-teman mau melakukan pengepresan akar ya. Nah, jangan khawatir buat teman-teman yang melakukan pengepresan akar ya. Nah, ini sebentar, ini agak silau teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini kondisi pohonnya sekarang, kondisi lagi sangat layu sekali. Ini sudah saya press sekitar beberapa hari yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu, dan bisa dibandingkan dengan daun yang masih segar ini. Nah, ini kondisinya layu, sudah beberapa hari ini kondisinya layu karena saya melakukan pengepresan akar juga di bagian bonggolnya. Nah, ini pohonnya, jadi sekarang masih layu, dan itu hal yang sangat wajar teman-teman. Nah, itu jangan nggak usah khawatir karena kita menghilangkan jalur makanannya, makanya pohonnya layu. Tapi lambat laun akan membaik lagi, akan segar dan subur lagi setelah akar itu tumbuh. Karena ini pengalaman yang saya dapat beberapa kali dalam proses pengepresan akar ya, dan itu pasti akan layu. Bahkan ada yang sangat ekstrim dulu saya pernah lakukan, saya hanya menyisakan 2 akar kecil. Nah, syukur itu juga aman teman-teman dan bisa selamat. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman atau sahabat BMC, di sini sudah selesai ya. Nah, jadi seperti itu yang saya bisa bagikan, saya bisa sharingkan ke teman-teman. Nah, semoga bisa bermanfaat dan tentunya berguna seperti itu. Nah, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ditunggu video-video selanjutnya dari channel Dharma BMC. Oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.